لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في قلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya tidak ada gitar. Coba ada menyanyi ke satu lagu. Mana ininya? Seksi perlengkapan. Oh, seksi sekali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kenalkan saya Syamsuddin Nur nama lengkapnya. Saya asli Maros. Jadi Bugis. Oh iya, banyak orang Maros di sini. Karena apa lagi belanja? Banyak tadi. Alhamdulillah. Asli Maros, lahir 15 September 1992. Sekarang masih kuliah di Jakarta. Masih bujang? Masih, gak usah disebut itu. Karena itulah tema kita hari ini. Masih bujang, bukankah? Apa temanya tadi? Anti galau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba, tidak ada suatu kejadian. Asoba artinya kejadian. Min musibatin, musibah, kejadian lagi. Illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Ada orang yang sedih, itu karena atas izin Allah. Ada orang yang gembira, juga atas izin Allah. Jadi musibah itu jangan diartikan cuma sedih saja, tapi musibah adalah seluruh kejadian yang menimpa manusia, namanya musibah. Allah katakan ma asaba min musibatin. Tidak ada satu kejadian pun menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Kecuali atas izin Allah. Saya mau jelaskan kata per kata daripada ayat ini. Ma asaba min musibatin artinya adalah ketika suatu musibah menimpa seseorang adalah asaba. Asaba adalah target. Allah sudah menargetkan seseorang ketika orang itu mau diberikan musibah. Jadi kalau kita galau, kalau kita sedih, kalau kita kehilangan, itu memang kita sudah targetnya. Baru-baru ini kita lihat di Mekah ada kren yang jatuh. Betapa banyak jamaah yang ada di situ, cuman orang-orang itu yang kena. Artinya adalah sudah ditarget, sudah dicatat memang namanya oleh Allah bahwa orang itulah yang kena nanti. Itulah ma asaba min musibatin. Sebaliknya, kita punya musuh misalnya, ada orang yang tidak suka sama kita dan dia berusaha untuk menjatuhkan kita atau mencelakakan kita, itu tidak akan terjadi kecuali Allah izinkan. Karena memang bukan targetnya. Allah tidak takdirkan kita terkena musibah. Betapapun caranya orang lain mau menjatuhkan kita, kalau Allah yang angkat, tidak akan terjatuh itu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah.
Tidak satu musibah pun menimpa seseorang kecuali sudah ditargetkan sama Allah dia akan kena musibah. Lalu kalau sudah terkena musibah, kalau sudah galau, bagaimana cara mengatasinya? Di lanjutan ayatnya Allah katakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tuntun hatinya. Apa yang dimaksud beriman kepada Allah setelah Allah menyebutkan musibah? Artinya adalah ketika kita tertimpa musibah, kita tetap bersabar, kita tetap beriman kepada Allah, kita tidak menyalahkan takdir Allah. Ada orang kematian, mati pacarnya, marah-marah, menyalahkan takdir Allah. Padahal kata Allah, wa may yu'min, siapa yang bersabar dan tetap beriman kepada Allah, selama dia terkena musibah, tidak merengek-rengek, boleh menangis tapi tidak berkata yang tidak sepatutnya dikatakan. Yahdi qalbah, Allah akan tuntun hatinya. Ketika Allah tuntun hati seseorang, betapapun menyedihkan kisah yang dia hadapi, betapapun dramatisnya kisah yang dia hadapi, itu tidak akan bersedih karena Allah yang tuntun hatinya. Yahdi qalbah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Inilah cara ketika kita galau. Tidak semangat ibu-ibunya nih. Saya mau tes suaranya dulu. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, Allah ya Habib salam, kalau ibu-ibu semangat kalau lagi sholawat ya. Kita lanjut lagi, anti galau. Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa di muka bumi ini dha'iqatul maut, pasti merasakan kematian. Pasti merasakan kematian. Allah tidak katakan setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak. Tapi Allah katakan pasti merasakan. Pasti merasakan kematian. Bukan Allah katakan yang hidup pasti mati. Karena anu nasami itu biar tidak nasebut ya Allah tahu nih. Tapi Allah katakan pasti merasakan kematian. Artinya apa? Artinya mati itu ada rasanya. Mati itu ada rasanya, tidak langsung. Makanya sangat terkutuklah perbuatan orang yang bunuh diri. Nah kira kapan kalau mati selesai nih. Padahal ada rasanya itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka kalian di muka bumi ini akan diuji dengan satu asyarri, dengan kesedihan, sesuatu yang kalian tidak senangi. Wal khairi, kalau ibu-ibu tertimpa musibah, ingat Tuhan atau tidak? Ingat Tuhan atau tidak? Ingat. Tapi kalau ibu-ibu lagi banyak uang, pas belanja pilih-pilih baju, ingat Tuhan atau tidak? Ingatkah? Alhamdulillah. Karena ujian itu sebenarnya lebih susah bersyukur daripada bersabar. Orang kalau kena musibah, kalau kehilangan, selalu pasti cepat itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau dapat uang banyak, jarang sekali itu. Alhamdulillah. Namamu raci-raci. Kenapa Fajar? Oke. Iya, saya mohon maaf dulu nih, Pak Ustadz. Ini krusial, fatal.
Untuk teman-teman yang memiliki mobil dengan nomor polisi B125LT warna hitam, DD 1337 VN dan DD 1350 UL untuk dipindahkan. Kalau enggak dibakar sama tentara. Sekali lagi Fajar. Iya. Sekali lagi. Oh, sekali lagi. Nomor polisi B125LT warna hitam dan DD 1337 VN dan DD 1350 UL. Terima kasih Pak Ustadz, maaf. Oke. Jadi seperti syuting ya. Kalau syuting habis ceramah itu ada iklannya lagi. Kita habis tausiah. Tahu nggak Bu, kalau kita lagi iklan itu apa yang kita lakukan di studio? Itu kalau kita habis ceramah terus iklan, itu kan di rumah itu lihat iklan, tapi kita di studio ngapain? Pak Ustadz Maulana itu begini. Ustadz Maulana cara menghafalnya begini dia, sambil menghafal materi ceramahnya. Jadi tidak main-main itu Bu, orang syuting ceramah di TV bilang Ustadz Maulana sembarang bilang, tidak Bu, menghafal gitu kasihan. Pas iklan, apalagi saya ayatku bawa, salah sedikit diprotes Kak Satu Indonesia. Salah wow saja, alhamdulillahi, ku baca alhamdulillah, Satu Indonesia protes Kak. Makanya pas iklan itu tidak main-main, kita membaca semua. Ada Tommy ibu-ibu tidak berhenti foto. Ada. Kalau di sana pasti membaca semua, karena itu resiko betul, karena live. Jadi awalnya Bu, saya tuh kuliah di Jakarta, terus sampai diminta sama Trans TV untuk bantuin bikin materi dakwahnya Ustadz Maulana. Jadi dulu saya yang bikin materi dakwahnya, ayat-ayatnya, dalil-dalilnya. Setelah itu saya gabung Trans TV, saya bikin temanya. Jadi hari ini episode ini mau cerita apa, saya yang bikin di belakang layar. Lama itu, ada 2 tahun saya bikin seperti itu. Akhirnya Ustadz Maulana pergi umroh. Ustazah Oki kewalahan sendirian ceramah. Saya dipanggil buat ngaji, baca ayat. Jadi saya yang baca ayatnya, Ustazah Oki yang jelasin ceramah begitu. Lama-lama saya suruh baca juga terjemahannya. Jadi sambil baca ayat, baca juga terjemahannya. Setelah baca terjemahannya, disuruh tafsirkan. Lama-lama disuruh maju ceramah. Jadi begitu perjalanannya sebenarnya. Jadi tidak, orang itu berusaha tidak langsung dari sedikit step by step. Karena Ibu step by step. Berbicara tentang step by step, ada di dalam Al-Quran itu doa tentang step by step. Dalam surah Ali Imran disebutkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sering kita baca terjemahannya ini, ya Allah, jangan kau buat hatiku melenceng, jangan kau buat imanku itu goyah setelah engkau berikan petunjuk kepadaku. Tapi arti sebenarnya adalah la tuzik. Zik itu Bu dari kata zaga. Zaga itu berjalan lurus tapi sebenarnya miring. Zaga itu begini, lurus. Perasaannya lurus tapi ternyata lama-kelamaan miring. Nah itu yang disebut dalam doa ini, la tuzik. Ya Allah, jangan kau biarkan saya melenceng step by step dari iman saya. Karena tidak ada itu orang soleh tiba-tiba langsung rusak sekali. Tidak. Awalnya sedikit-sedikit, dari misalnya dari orang yang rajin sholat, dari hijab besar misalnya, dari hijab besar. Lama-lama karena dosanya melenceng sedikit demi sedikit, coba-coba itu bedanya yang lebih pendek kan. Nah, sedikit demi sedikit coba-coba lagi yang lebih pendek lagi. Tidak apa-apa gitu, kapan dosa kecil ji. Nah ini yang disebut la tuzigh. Ya Allah, jangan kau buat saya melenceng tanpa saya sadari, sehingga saya benar-benar kehilangan keimanan saya. La tuzigh qulubana, karena hati yang seperti itu yazid wa yanqus, kadang naik imannya, kadang lagi turun, kadang naik, kadang lagi turun. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan petunjuk kepada saya. Innaka antal wahhab. Wahhab lana. Ada doa dalam Al-Quran Bu, Rabbana atina.
fid dunya hasanah. Artinya ya Allah berikanlah saya kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu atina ya, berikanlah saya. Ada juga doa Rabbana hablana, ya Allah berikanlah saya, sama-sama berikan. Atina berikan saya, hablana sama-sama juga berikan saya. Bedanya adalah kalau atina berikan saja, saya kasih ibu uang, itu atina. Tapi kalau hablana, saya kasih ibu sesuatu yang paling saya sayangi, sesuatu yang ada di berangkas saya yang saya sembunyikan, tidak sembarangan orang saya kasih. Makanya tidak sembarangan itu orang soleh anak-anaknya. Kenapa? Karena doa untuk anak soleh itu hablana, ya Allah berikan saya sesuatu yang kamu sembunyikan di berangkasmu ya Allah. Yang kamu sembunyikan hadiah spesial kepada saya, yaitu azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hablana kan, berikan saya sesuatu yang spesial. Hablana min azwajina, apa itu? Istri. Bukan curhat ini Bu, saya baca doanya. Bukan saya minta istri. Tidak, saya cuma bahas ayatnya saja. Tidak apa-apa juga. Amin ya Allah. Hablana artinya adalah berikan sesuatu yang spesial. Kalau di terjemahan Al-Quran artinya cuma satu, berikanlah saya, itu saja. Tapi kalau tertafsirnya hablana itu ya Allah berikanlah saya sesuatu yang kamu sembunyikan, yang tidak semua orang kamu berikan, yaitu azwajina, istri, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan, qurrata a'yun. Terjemahannya adalah penyejuk mata. Apa itu penyejuk mata Bu? Penyejuk mata itu adalah air mata yang dingin. Ada orang menangis karena sedih, itu air matanya panas, kata orang Arab, kata bahasa Al-Quran. Tapi ada orang menangis terharu karena lihat anaknya wisuda, karena lihat anaknya lulus sekolah, karena lihat anaknya sudah naik tingkatan iqra'nya, lihat anaknya sudah pintar mengaji. Akhirnya dia menangis terharu. Itu yang disebut qurrata a'yun. Itu yang kita minta selalu sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah berikanlah saya istri yang membuat saya terharu menangis melihatnya. Ya Allah berikanlah saya keturunan yang membuat saya menangis terharu melihatnya, sehingga saya mengeluarkan air mata qurrata a'yun, air mata yang dingin. Yang dingin karena bahagia melihat keturunan-keturunan saya. Tidak sama sekarang, anak-anaknya bikin orang tua menangis, tapi bukan karena qurrata a'yun, karena bandelnya. Makanya selalu diminta hablana. Memang itu adalah sesuatu yang sangat-sangat spesial. Lalu syaratnya apa? Jangan katakan saya sudah berdoa berulang kali tapi Allah belum kasih saya keturunan yang soleh-solehah. Karena apa? Karena sambungan doanya mengatakan waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah saya imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kamu belum bisa menjadi imam, lalu kamu minta keturunan yang soleh-solehah. Artinya adalah perbaiki dulu diri sendiri, baru minta keturunan yang soleh-solehah. Diajarkan dalam doa ini karena ditutup oleh waja'alna lil muttaqina imama. Ya. Nyanyi lagi yuk. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allah barik lahuma, Allah atim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina net. Raise your hands and make dua like the Prophet told us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma
وجمع بينكما في خير. Ya bilang ibu-ibu, siapa yang pengantin? Ini doa pengantin. Kalau pergi mas solo ini dibaca. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Iya, itu yang dibaca. Ini doanya sebenarnya. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah alaika ya Nabi. Malu-malu. Kasih keluar ke suara. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Adem ya Bu, adem. Itu karena sholawat memang hawanya adem. Itu kalau di Mekah, kalau kita pergi umrah, kalau ada orang Arab berantem, pasti temannya bilang sallu ala nabi, digituin itu supaya berhenti berkelahi. Karena memang hawanya sholawat itu mendinginkan. Nama Rasulullah itu tertulis di tiap tiang-tiang surga. Nama Nabi Muhammad itu tertulis di tiap-tiap kitab yang diturunkan Allah. Nama Nabi Muhammad itu tertulis di semua pintu-pintu surga, di semua masjid. Kalau kita masuk ada nama Nabi Muhammad itu. Bahkan di rumah-rumah banyak orang simpan kaligrafi ada nama Nabi Muhammad. Lalu bagaimana mungkin kita orang yang mengaku beriman tidak ada nama Nabi Muhammad tertulis di dalam hati kita? Nah, ini. Kalau dibacain sholawat terus selalu buat adem, anti galau juga. Kembali lagi temanya, anti galau. Lucu temanya ini, karena galau ini sebenarnya baru populer sekarang. Galau ini kesedihan. Ada yang ya boleh tanya jawab, yang mau bertanya silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya? Sekarang kan kalau orang lagi galau itu banyak sekali pelariannya. Mungkin dia curhat sama temannya, tapi sekarang dia curhat lewat online, Pak Ustaz. Jadi sosmed. Jadi kadang yang orang tidak tahu jadi tahu semua. Juga kadang maksudnya yang tidak perlu ditahu maksudnya. Yang orang banyak gak perlu tahu ya Bu. Iya. Jadi maksudnya ini Bu, karena kemudahan teknologi banyak orang salah mempergunakannya. Curhatnya di sosial media, tulis statusnya lagi alau, lagi galau. Apalagi kalau sampai mengumbar aib pasangan, ini yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW katakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kita jangan dulu berbicara tentang suami istri, ini tentang umum dulu. Man satara musliman, siapa menyembunyikan aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia sampai akhirat. Bayangkan kalau Allah tidak tutupi aib kita di dunia. Bayangkan satu aib itu satu kebusukan misalnya. Semakin kita berdosa, semakin busuk ini badan. Tidak ada yang mau dekat-dekat sama kita kalau Allah tidak tutupi itu dosa-dosa tak. Man satara musliman, siap. Nah ini orang ungkap kimalah permasalahannya di sosial media. Tidak boleh, apalagi kalau suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
laki-laki itu pakaian bagi perempuan dan perempuan itu pakaian bagi laki-laki. Ya, tepuk tangan dulu untuk pameran pakaian ini. Iya. Hunna libas. Saya mau jelaskan sedikit. Libasun itu fungsinya yang pertama menutupi. Apa artinya? Suami istri saling menutupi kekurangan. Yang kedua, fungsi pakaian itu apa? Yang lagi milih-milih baju apa, Bu? Yang habis belanja baju, fungsinya apa nih kira-kira kan? Menutup aurat, sudah tadi, menutup aib. Saling menutup kekurangan pasangan. Yang kedua apa kira-kira? Kita pilih-pilih baju karena apa? Mau beli baju? Karena fashion, karena perhiasan. Jadi istri itu memperindah suaminya dan suami itu memperindah istrinya. Jangan malu-maluin. Dua, perhiasan. Yang ketiga, menutupi, menghalangi daripada hawa panas, daripada dari luar hujan dan panas. Itu artinya apa? Saling melindungi suami istri. Saya cuma bicara teori saja. Iya, karena prakteknya sama, kita senasib. Mungkin ada pertanyaan lain ya. Itu ayat Al-Quran yang jelas-jelas mengatakan hunna libasul lakum. Jadi benar-benar dosa besar untuk mengungkap aib. Kejawab ya, Bu. Ada juga yang begini, sebenarnya ada yang begini. Dia tidak tulis status, tapi dia email tapi dia emailnya tidak ke satu ustadz, ke banyak ustadz. Akhirnya saling banyak yang tahu rahasia suaminya. Itu. Ya karena sebenarnya teman curhat itu ya urusan suami istri aja ya. Teori juga kita ya. Tapi mungkin kalau cuma satu ustaz aja nggak apa-apa kali ya, karena kan mungkin bisa ada solusinya ya. Sebenarnya yang bagus begini, kalau istri curhatnya sama ustazah gitu loh. Kalau suami gitu. curhatnya sama ustadz. Iya. Jadi masing-masing. Jadi ya? masing-masing, jadi bisa saling mengerti kan. Kan Ibu perempuan itu mah. bisa saling mengerti. Oh dia punya masalah curhatnya sama Ada lagi Facebook. mungkin. Ya mungkin ada pertanyaan lain. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Neng Muta. Oke, selamat sore Ustaz. Sore. Alhamdulillah punya kesempatan lagi datang ke Makassar. Nah saya mau bertanya. Oh waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mewakili remaja-remaja kali ya, karena galau kan selalu dekat sama yang Tunggu sebentar, remaja? Saya bukan remaja, bukan. Itu yang pakai baju coklat siapa itu? Saya nggak bilang Oh, iya. saya Oh, iya. mewakili aja, karena kan saya sering berada di sekeliling remaja-remaja. Ya. Banyak remaja-remaja sekarang memang galau seperti yang tadi dikatakan Ibu barusan bahwa galau sampai ke curhat sama teman, kemudian media sosial, dan bahkan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, gitu kan? Nah, bagaimana cara mengatasi? Karena mengatasi galau itu susah. Saya juga pernah merasakan galau, susah move on. Move on itu susah Ustaz. Gimana langkah yang harus dilakukan biar move on itu cepat? Memang move on itu pada akhirnya memang semua akan sampai ke titik move on ya, tinggal waktunya aja. Cuman supaya bisa cepat move on itu ada nggak tips-tips yang bisa dilakukan? Thank you. Oke, Terima kasih. obat hati ya. Obat hati. Ada lagunya. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua apa? Bagaimana mau berhenti galau tidak hafal ke obat hati? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua apa? Salat malam dirikanlah. Tahajud itu adalah waktu seorang hamba yang paling dekat dengan Allah. Paling dekat sama Allah waktu menyepi sama Allah. Di saat orang lain tertidur, kita curhat berdua-duaan sama Allah. Ya Allah, naputus kang kodong yang anu. Naputus kang kodol padahal cinta sekali, karena bilang malaikat jarra ko siapa suruh. Siapa suruh kau kasih semua yang belum dihalal. Salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Apa maksudnya? Cari teman-teman yang rajin ke masjid, rajin pengajian. Bagaimana mau sembuh galau kalau teman-temannya orang galau semua? Sesama galau.
Galawers, ada komunitasnya Galawers. Jadi setiap hari saling membicarakan, saya kemarin ya kau begini, tambah sakit, berbagi sakit. Ya, jadi disuruh diperintahkan yang pertama baca Quran dan maknanya. Artinya apa? Satu ayat saja dalam Al-Quran kalau kita fahami betul maknanya, ayat pertama saja Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu artinya alhamdulillah? Terima, apa? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau itu yang kita sering baca. Tapi arti sebenarnya adalah alhamdulillah itu adalah terima kasih dan segala puji bagi Allah. Kadang-kadang kita berterima kasih tapi tidak dipuji. Ya. Ada orang jahat misalnya, orang bos kita misalnya, tapi bos kita itu tidak baik akhlaknya sama kita. Nah, kasih uang, berterima kasih, tetap berterima kasih tapi tidak dipuji. Seperti Nabi Musa kepada Fir'aun. Kata Fir'aun, "Oh Musa, tidak berterima kasih kau sama saya. Nah, saya besarkan kau." Kata Fir'aun kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, "Terima kasih, tapi saya tidak akan memujimu." Nah, ini terima kasih tanpa memuji. Ada juga orang dipuji tapi tidak berterima kasih, Ki. Baik sekali itu orang, tapi sekke, Ki. Kadang-kadang dipuji tapi tidak pernah berterima kasih sama dia. Tapi Allah, terima kasih ya Allah dan segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Ya Allah, terima kasih kau telah memberikan saya anugerah yang begitu banyak. Akan tetapi ketika engkau memberikan saya musibah, tetap saya memujimu karena segala puji hanya milikmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Baru satu ayat obat hati nih. Baru ayat pertama Al-Fatihah. Makanya benar lagunya itu. Sebenarnya lagunya itu diambil dari kitab. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Ini juga puasa adalah amalan yang sangat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Satu lagi, dan pertanyaan selanjutnya masih Iya, ada? tapi sebelumnya saya mau ngasih hadiah dulu buat ibu tadi yang udah bertanya. Ini Pak Ustadz yang ngasih deh. Ibu boleh berdiri Kasih, dulu. Ibu. Ini persembahan dari Belly B. Oke, bisa foto dulu. Naik di panggung. Ya. Kenapa? Naik di panggung. Gak cukup katanya, begitu aja udah bagus. Ya, oke, terima kasih ya Bu. Satu lagi Dan ya? tadi pertanyaan yang selanjutnya saya juga mau ngasih hadiah, tapi maaf nggak jadi. Oh, nggak jadi. Saya mau ngasih karena adanya cuma 2. Saya kasih untuk pertanyaan yang ketiga. Dia udah deg-degan aja mau diajak foto bareng. Kalau foto nanti Jadi. bertanya. Nanti Siapa yang ya. mau bertanya lagi, kita Satu kasih lagi. hadiah. Masih ada hadiahnya satu lagi. Ayo tunjuk tangan. Kalau nggak bisa tunjuk tangan, tunjuk kepala. Ada lagi? Ada? Nggak ada yang mau Kayaknya bertanya? yang lain udah nggak ada yang galau ya. Oh, kalau gitu saya yang bertanya deh. Boleh. Karena yang lain udah nggak galau nih, pengen sampaikan jawabannya doang. Silakan. Dia ketawa lagi. Enggak, nanti gue konsultasi pribadi di belakang. Oh, Kemarin gue pribadi. juga konsultasi pribadi aja lebih enak. Ih, dia mah kalau curhat. Bayarnya lebih hemat. Enggak, makanya dia curhatnya panjang-panjang sih. Jadi pengennya pribadi aja. Oke, Boleh sekarang Bu, siapa ya, lagi? masih ada lagi Bu? Satu pertanyaan Kesempatan. lagi? Kapan lagi nih ketemu? Oh, ada. Dari jauh ibu mukanya mirip sama Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya bertanya khusus untuk kepada Pak Ustadz. Jadi kami ini kalau berstatus sebagai orang tua, bagaimana kiat kami sebagai orang tua untuk bisa mendapatkan anak seperti Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti Ustaz. Bu, kalau untuk dapetin anak lagi kayaknya enggak. Menantu gimana Bu? Aja gimana Bu? Anaknya ada cowok apa cewek? Solusi banget itu. Sebenarnya saya sih masih sendiri, cuma kemanakan banyak. Jadi saya ingin sekali punya kemanakan seperti Ustadz. Kebetulan saya punya juga kemanakan cowok lah. Ya alhamdulillah sekarang sudah S2, tapi itu mengajinya kurang banget. Jadi itu yang menyusahkan orang tua. Apalah arti sebuah titel? Sayang banget sayang banget ponakannya cowok. Kalau cewek kan bisa. Ustadznya kan masih Boleh, jangan kan Pak Ustadz. Oh, gue halangin. Oh, gue dulu gitu. ada cewek tiga kenceng banget langsung kalau ada Oke, cewek tiga. sebelum Pak Ustadz jawab, kita kasih hadiah dulu buat Iya, Ibu. iya. Ini hadiahnya Dari mana? televisi 32 inch, Bu. Oh iya, jilbab persembahan dari Belly Bee. Yeay. Ya, Pak Ustadz Syam silakan dijawab. Dijawab. Ya, jadi saya cerita sedikit karena saya belum punya anak, jadi saya cerita tentang bagaimana orang tua saya mendidik anak. Nah, jadi baru-baru ini saya 5 bersaudara. Saya 23 tahun, adik saya 21 tahun, yang ketiga berapa umurnya? 18 tahun, yang keempat 13 tahun, yang kelima baru 2 minggu. Nah, Alhamdulillah. jadi ada adik baruku lagi Bu. Bagaimana mau menikah? Masa seumurannya anakku sama adikku? Pending dulu berarti ya Ustaz. Ya, jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu Allah sudah sebutkan rumusnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga, pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan perasaan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Apa rahasia di balik ayat ini? Allah tidak katakan mata duluan ya. Allah katakan pendengaran. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran. Ternyata setelah diteliti, indera pertama yang berfungsi dari anak yang baru lahir itu adalah telinganya, pendengarannya. Jadi tahap pertama diajarkan agama mulai dari telinganya. Itulah makanya anak-anak yang lahir langsung diazankan, karena memang Al-Quran yang mengajarkan inna sam'a, langsung telinganya, wal basara baru matanya. Jadi anak-anak seperti ini kalau mau dikasih menghafal Al-Quran, dikasih dengar saja terus, nanti diulang-ulang itu. Di Jakarta banyak anak kecil saya pernah ajar privat, hafal lagu-lagu barat, hafal banyak lagu-lagu barat. Kenapa? Karena sering kena macet dan mamanya putar lagu barat di mobilnya. Akhirnya hafal semua anaknya lagu barat karena sering kena macet. Itu terus terulang-ulang. Coba kalau Al-Quran 1 juz itu saja diulang-ulang dalam keadaan macet, bisa berulang sampai 5 kali itu 1 juz, bisa hafal itu anak-anak. Karena Allah sendiri katakan inna sam'a, telinganya duluan yang paling berfungsi. Wal basara, nah tahap kedua matanya. Jadi umur kayak saya, kayak Kak Fajar, umur remaja itu barulah matanya yang paling berfungsi. Makanya kalau kita lihat yang keren-keren itu seperti mau mengikuti ya, lihat boy band misalnya gitu kan. Ya, matanya yang berfungsi, yang paling berfungsi. Yang terakhir adalah wal fuada. Kalau orang tua perasaannya yang paling peka. Makanya Allah katakan telinga, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa terakhir hati? Karena semakin berumur orang, semakin peka perasaannya. Makanya dalam hadis dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan jangan sampai itu anak ketika merawat orang tuanya dia tutup hidungnya ketika dia membersihkan orang tuanya, karena sensitif sekali perasaannya itu orang tua. Makanya gampang tersinggung karena Al-Quran mengatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian Allah juga katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala
كريما. Saya jelaskan dua ayat terakhir ini sebagai penutup. Allah katakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah Allah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah selain Allah. Apa perintah pertama dalam agama Islam, Bu? Menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Ini perintah pertama ya. Kita disuruh syahadat. Apa kalimat pertama? Asyhadu an la ilaha illallah. Ditiadakan Tuhan yang lain, hanya Allah Tuhan. Perintah tauhid. Lalu apa perintah kedua dalam Islam atau dalam ayat ini? Salatkah, zakatkah, puasakah, hajikah? Apa, Bu? Hah? Ternyata dalam ayat ini dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah kamu diperintahkan bertauhid, menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana. Perintah kedua langsung disebutkan berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat. Percuma orang pergi haji berulang-ulang tapi tidak baik sama orang tuanya. Pergi umrah berulang-ulang tapi selalu menyakiti mertuanya, selalu berkelahi sama mertuanya. Karena dalam ayat ini mengatakan setelah tauhid langsung berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Kalau keduanya atau salah satunya sudah tua, berusia lanjut, fala taqul lahuma uff. Jangan kau berkata kepada keduanya ah. Kalau ah saja dilarang, bagaimana dengan kata-kata kasar yang lain? Wa qul lahuma qawlan karima. Katakanlah kepada keduanya hanya kata-kata yang mulia. Dan ditutup dengan karena semua anak tidak mungkin ada yang mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya. Allah ajarkan satu hal. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah yang menciptakan anak, Allah yang menciptakan kita. Allah juga tahu bahwa kita tidak mampu membalas orang tua kita. Jadi Allah ajarkan satu doa. Rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dan katakanlah dengan penuh kasih sayang, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah melahirkan aku, membesarkan aku, mendidik aku sehingga aku menjadi seperti ini di waktu kecilku. Maka sayangilah juga mereka. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.